Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahil qawi sultanu, al-wadihi burhanu, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan turibu bihal lisan, amma tadammanahu janan minat tasdiki biha wal izan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdas sadiqa fi qawli wa fi'li wal muballigha anillah ma amarahu bitablighi li halqi min fardi wa nafli. Abdun arsalahu Allah lil alamina basira wa nadhira faballagha risalah wa adala amanah wa hadallahu bihi minal ummati basharan katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, faya ibadallah fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Hadirin, masih dalam suasana Idul Fitri. Adalah momen yang tepat di mana hati kita masih disucikan, sehingga harusnya sangatlah ringan kita untuk meminta maaf dan memaafkan. Dosa kepada Allah, kesalahan kepada Allah, wajiblah kita memohon ampun, bertaubat dengan sungguh-sungguh, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Begitupun kesalahan terhadap manusia atau orang lain. Maka wajiblah kita meminta maaf. Meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, daripada meminta maaf adalah memaafkan. Meminta maaf adalah hal yang biasa. Meminta maaf adalah hal yang biasa. Tetapi memaafkan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Memaafkan adalah sikap yang menghiasi daripada akhlak Nabi dan orang-orang soleh. Memaafkan adalah hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bersih hatinya, tidak berpenyakit. Kita semua tahu apa itu penyakit hati. Kita semua tahu apa itu penyakit hati. Setiap kita pasti memilikinya. Orang yang berakhlak mulia, dia akan menyembunyikan penyakit hatinya. Tapi orang yang berakhlak buruk, dia akan menampakkan daripada penyakit hatinya. Cukuplah Nabi sebagai teladan dalam hal memaafkan. Beliau memaafkan orang-orang yang melemparinya dengan kotoran, menghinanya, mencacinya. Bahkan beliau rela menyerahkan sorbannya untuk Wahsy, yaitu orang yang telah membunuh pamannya Hamzah radhiyallahu an. Ya Abu Hurairah, alaika bi husnil khuluqi. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, wa ma husnul khuluqi ya Rasulullah?
Qala tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka wa tut'i man haramaka. Wahai Abu Hurairah, hendaklah kamu berakhlak yang mulia. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa itu akhlak yang mulia ya Rasulullah?" Akhlak yang mulia itu, wahai Abu Hurairah, engkau menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya padamu. Engkau memaafkan orang yang telah zalim kepadamu, dan engkau memberi sesuatu kepada orang yang mengharamkanmu. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya, di tengah perbincangan Rasulullah tiba-tiba tertawa ringan. Sayyidina Umar radhiyallahu an yang berada dekat di sisinya lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Barusan aku diberitahu pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh dan menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang di antaranya mengadu kepada Allah, 'Ya Rabb, ambil kebaikan orang yang di sebelahku ini untukku, karena dulu ia zalim kepadaku.' Allah berfirman, 'Mana mungkin aku mengambilnya sedangkan tidak ada kebaikan di dalamnya.' Kemudian orang itu berkata lagi, 'Ya Rabb, kalau begitu pindahkan segala dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku untuknya.' Pada saat ini Rasulullah terdiam. Matanya berkaca-kaca, menahan air mata. Beliau pun menangis. Lalu ia berkata, pada saat itu keadaan sangatlah mencekam. Setiap orang ingin segala kesalahannya, dosa-dosanya dilimpahkan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisahnya. Allah berfirman kepada orang yang mengadu tadi, "Angkatlah kepalamu." Maka orang itu mengangkat kepalanya. Orang itu berkata, "Wahai Allah, ya Rabb, di depanku ada istana-istana yang megah terbuat dari emas dan perak. Di dalamnya ada singgasana yang terbuat dari emas dan perak, bertahtakan berlian, intan, dan permata. Istana-istana itu untuk siapa ya Rabb? Untuk nabi yang mana? Untuk orang baik yang mana? Istana-istana itu untuk syuhada yang mana?" Kemudian Allah pun berfirman, "Istana-istana itu untuk orang yang mampu membayarnya. Istana-istana itu untuk orang yang mampu membayarnya." Orang itu bertanya lagi, "Siapa ya Rabb yang mampu membayarnya?" Lalu Allah pun berfirman, "Engkau pun mampu membayarnya." Laki-laki ini, orang ini terheran-heran, "Ya Rabb, bagaimana aku membayarnya?" Maka Allah pun berfirman, "Engkau maafkan. Caranya engkau maafkan saudaramu yang ada di sebelahmu itu, yang telah kau adukan kezalimannya kepadaku." Laki-laki ini pun berkata, "Ya Rabb, kini aku telah memaafkannya." Maka Allah pun berfirman, Peganglah tangan itu, tangan saudaramu itu, dan masuklah ke dalam istana itu bersama saudaramu itu."
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah dan materi khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah mengabulkan, memberi pahala atas amal dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, dan mengampuni kepada kita semua. Semoga Allah panjangkan umur kita hingga Ramadan berikutnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.